dalam keadaan baik. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Kalian boleh lihat di samping kanan, kiri, depan, belakang yang kursinya kosong. Ya, siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah ya, semuanya hadir semua sehingga dapat mengikuti pembelajaran untuk hari ini. Silahkan kalian siapkan peralatan, alat tulis, dan buku yang akan kita gunakan. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian dapat menentukan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak satu variabel dan ketidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Nah, dan juga ada manfaat dari kita mempelajari nilai mutlak. Misalkan dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa lihat bahwa botol soda ada yang isinya penuh, ada yang isinya juga nggak penuh kan. Nah, itu tuh udah ada batasan-batasan dari minimumnya dan maksimumnya. Nah, itu tuh bisa dikatakan dengan konsep dari nilai mutlak. Ada juga misalkan termometer. Termometer kan ada batasannya ya. Nah, batasan itu tuh dinamakan dengan konsep dari nilai mutlak. Selanjutnya Ibu akan menanya kepada kalian tentang materi yang minggu lalu, yaitu tentang definisi dari nilai mutlak. Siapa yang masih ingat tentang definisi dari nilai mutlak? Ya, Ibu akan membahas sedikit ya tentang definisi dari nilai mutlak. Jadi, nilai mutlak itu adalah nilai yang bernilai positif. Misalkan kita punya nilai mutlak dari 3, yaitu adalah 3. Karena nilai mutlak itu adalah nilai yang positif. Nah, kalau misalkan kita ada nilai mutlak dari -5, itu adalah jawabannya berapa? Ya, benar, jawabannya adalah 5. Karena nilai mutlak adalah nilai yang bersifat positif. Nah, anak-anak, jarak nilai X terhadap 0 itu bisa dikatakan dengan definisi resmi dari nilai mutlak. Misalkan di sini kan ada garis bilangan. Nah, dari nilai kita mempunyai misalkan nilai mutlak 4 adalah 4 karena jarak dari X ke 0. Misalkan ini kan X 4, berarti di sininya jaraknya adalah 4. Nah, terus kalau misalkan nilai mutlak dari -4 sama dengan nilainya dari sini -4 ke 0 itu jaraknya adalah 4 juga, berarti nilai mutlak dari 4 adalah 4. Nah, kita sudah mengetahui kan konsep dari nilai mutlak. Nah, definisi dari nilai mutlak adalah misalkan X bilangan real ini dibaca dengan nilai mutlak X, didefinisikan sebagai nilai mutlak X sama dengan X jika X lebih besar sama dengan 0 dan min X jika X lebih kecil dari 0. Nih, misalkan ya, dikasih contoh X-nya lebih besar dari 0, misalkan nilai mutlak dari 3 sama dengan 3. Nah, kalau misalkan X-nya lebih kecil dari 0, misalkan nilai mutlak dari -10 sama dengan, karena X-nya ini adalah min X, berarti kan ininya 10. Nah, anak-anak, yang pertama kita akan mempelajari tentang persamaan nilai mutlak satu variabel. Nah, kita untuk menentukan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak satu variabel, kita bisa menggunakan sifat-sifat yang ada di sini. Nah, yang pertama, jika nilai mutlak f(x) sama dengan a, maka f kuadrat x sama dengan a kuadrat. Nah, yang kedua ada, jika nilai mutlak f(x) sama dengan a, maka ada dua kemungkinan, yaitu f(x) sama dengan a atau f(x) sama dengan min a. Nilai mutlak f(x) sama dengan nilai mutlak gx, ini nih dua-duanya adalah nilai mutlak ya. Maka f kuadrat x sama dengan g kuadrat x. Nah, terus sifatnya yang kedua yang dari b, jika nilai mutlak f(x) sama dengan nilai mutlak gx, maka f(x) sama dengan gx atau f(x) sama dengan min gx. Dari sini. Nah, selanjutnya kita ke contoh soal dari persamaan nilai
satu variabel. Misalkan di sini contoh yang pertama, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak 2X min 5 sama dengan 3. Nah, jawab. Kita bisa menjawab soal ini dengan sifat dari persamaan nilai mutlak satu variabel ya, salah satunya. Nah, sini bisa kita tulis 2X min 5 sama dengan 3 atau 2X min 5 sama dengan min 3. Jadi ada 2 ya. Nah, terus kita di sini 2X sama dengan 8, X-nya sama dengan 4. Dan yang ini 2X sama dengan 2, X sama dengan 1. Nah, kita udah dapat nih nilai X-nya, bahwa X sama dengan 4 atau X sama dengan 1. Nah, kalau misalkan udah dapat nilai X-nya, kita uji coba dulu ya ke persamaan yang ini, benar atau enggak sih? Nah, terus misalkan yang pertama X sama dengan 4. Kita masukkan X-nya ini adalah 4, berarti 8 yang min 5 sama dengan 3. Benar ya? Nah, terus kalau yang ini, maka dimasukkan X-nya itu adalah 1, maka ini yang min 3 sama dengan 3. Berarti benar ya? Nah, contoh yang kedua dari persamaan nilai mutlak satu variabel yaitu, misalkan di sini, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak 2X min 4 sama dengan nilai mutlak X min 1. Nah, kita bisa menjawab soal ini menggunakan salah satu sifat dari persamaan nilai mutlak satu variabel. Nah, misalkan di sini, karena di sini kan nilai mutlak, di sini nilai mutlak, kita bisa tulis di sininya 2X min 4 kuadrat sama dengan X min 1 kuadrat. Nah, ini kita bisa dari tadi nilai sifat yang 2B ya. Nah, terus 2X min 4 pangkat 2, jika kita kalikan, maka hasilnya akan 4X kuadrat min 16X plus 16 sama dengan X min 1 kuadrat, itu hasilnya X kuadrat min 2X plus 1. Lalu kita bisa mengurangi sesama X kuadrat dengan variabelnya yang sama ya. Nah, maka ini 3X kuadrat min 14X ditambah 15 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita ke pemfaktoran. 3X kuadrat min 14X plus 15 sama dengan 0. Kalau difaktorkan maka akan 3X min 5 dan X min 3 sama dengan 0. Atau ya, nah, kita bisa mengetahui 3X min 5 sama dengan 0 yaitu kalau X-nya, nilai X-nya sama dengan 5/3 atau X-nya sama dengan 3. Nah, sekarang kita buktikan benar nggak sih? Misalkan yang ini X-nya sama dengan 3, kita masukkan ke sini ya. Buktiannya berarti 6/2 ya, sama dengan 3 dan 1, 2. Nah, berarti yang X sama dengan 3 ini benar ya, bahwa nilainya adalah sama. Nah, terus selanjutnya kita ke 5/3 X-nya ini. Kita masukkan ke nilai mutlak yang ini ya. Misalkan 2 dikali 5/3 min 4 itu adalah nilai mutlak dari min 0,6. Maka ini kan 0,6. Yang ini juga 5/3, ini dikurangi 1 itu nilai mutlak dari 0,6. Nah, maka sama ya, bahwa ini adalah benar, bahwa nilai X yang memenuhinya itu adalah 5/3 atau X-nya sama dengan 3. Nah, anak-anak, pembahasan materi kita yang kedua yaitu ada pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Nah, pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel ini memiliki beberapa sifat yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal
nilai mutlak satu variabel. Nah, misalkan bentuk yang pertama A, yaitu jika nilai mutlak fx lebih kecil dari A, maka min A lebih kecil fx lebih kecil A. Nah, terus yang B-nya, jika nilai mutlak fx lebih besar dari A, maka fx-nya lebih kecil dari min A atau fx-nya lebih besar dari A. Nah, yang kedua, bentuk yang kedua yaitu jika nilai mutlak fx lebih kecil dari gx, maka f kuadrat x lebih kecil dari g kuadrat x dengan syarat gx-nya lebih besar dari 0. Nah, sifat dari 2b-nya, jika nilai mutlak fx lebih besar dari gx, maka f kuadratnya lebih besar dari g kuadrat x dengan syarat gx lebih besar dari 0. Selanjutnya kita ke contoh soal dari pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Nah, selanjutnya kita ke contoh soal dari pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Di sini soalnya, tentukan interval nilai x yang memenuhi pertidaksamaan nilai mutlak 2x plus 3 lebih kecil dari 5. Nah, kita bisa menjawabnya menggunakan salah satu sifat dari pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Nah, di sini kita bisa nulisnya di sini min 5 lebih kecil dari sininya 2x plus 3 lebih kecil dari 5. Nah, kita akan menghilangkan 3-nya ini agar 2x saja. Maka kita bisa menguranginya ini kan dengan 3, maka semuanya dikurangi sama 3. Berarti di sininya min 8 lebih kecil dari 2x lebih kecil dari 2. Nah, selanjutnya kan kita pengennya nilai x saja nih, maka kita bagi dengan 2. Min 8 dibagi 2 itu kan min 4 lebih kecil dari x lebih kecil dari 1. Nah, maka nilai intervalnya itu min 4 lebih kecil dari x lebih kecil dari 1. Contoh kedua dari pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel yaitu di sini ada tentukan interval nilai x yang memenuhi pertidaksamaan nilai mutlak 2x min 9 lebih kecil dari 4x min 3. Kita bisa menyelesaikannya dengan sifat dari salah satu dari sifat pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Nah, di sini 2x min 9 kuadrat lebih kecil dari 4x min 3 kuadrat. 2x min 9 kuadrat jika kita hitung maka hasilnya itu adalah 4x kuadrat min 36x plus 81 lebih kecil dari 4x min 3 kuadrat jika kita hitung hasilnya adalah 16x kuadrat min 24x plus 9. Nah, selanjutnya 4 dari min 16x kuadrat ini dan 4x kuadrat jika semuanya akan dipindahkan ke sini maka di sini akan 12x kuadrat min 12x plus 72 lebih kecil dari 0. Nah, karena kita akan melihat yang x kuadratnya ini kan ada min 12-nya, maka kita bisa membaginya dengan min 12. Maka di sini adalah x kuadrat plus x min 6 besar dari 0. Selanjutnya kita faktorkan x kuadrat plus x min 6 ini. Maka x plus 3 dengan x min 2 lebih besar dari 0. Maka di sininya x lebih kecil dari min 3 atau x lebih besar dari 2. Di sini kita namakan persamaan 1. Nah, lanjut ke sini ya. Dengan syarat bahwa 4x min 3 lebih besar dari 0. Maka kita dapatkan bahwa x-nya itu sama lebih
lebih besar dari 3/4. Nah, ini kita namain persamaan kedua atau I2 ya. Nah, lalu untuk mendapatkan nilai intervalnya dari persamaan I dan persamaan I2 atau persamaan 1 dan persamaan 2, kita bisa dapatkan bahwa nilai intervalnya itu adalah X lebih besar dari 2. Kenapa? Misalkan kita ibaratin pakai ini ya, garis bilangan. Misalkan di sini ada min 3 nya di sini. Min 3x lebih kecil dari min 3, berarti arahnya ke sini kan. Nah, sini. Nah, terus x di sini kan x lebih besar dari 2. Misalkan 2-nya di sini. X-nya lebih besar dari 2. Berarti ke sini kan. Nah, kita lihat dengan syarat bahwa x-nya lebih besar dari 3/4. Bahwa misalkan di sininya 3/4, X-nya lebih besar dari, berarti kan ke arah sini kan, ke arah kanan ya. Nah, bahwa berarti kita ketahui bahwa intervalnya ini adalah X lebih besar dari 2. Bagaimana anak-anak, apakah sudah paham tentang materi persamaan nilai mutlak satu variabel dan ketidaksamaan nilai mutlak satu variabel? Alhamdulillah ya jika sudah pada paham. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Kelompoknya itu terdiri dari 2 anggota. Mending kita dengan sebangkunya aja ya, dengan teman sebangku. Lalu Ibu akan membagikan soal kepada kalian dan kalian bekerja sama untuk menyelesaikan dan mengumpulkan informasinya dari persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Baik anak-anak, apakah kalian sudah selesai untuk mengerjakannya? Nah, jika sudah, kelompok siapa yang ingin maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya? Ya, silakan kelompok 1 untuk maju ke depan. Baik, bagus ya apa yang dipresentasikan oleh kelompok 1 dalam menjawab soal dari persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Apakah ada yang ditanyakan untuk kelompok 1? Ya, baik, tidak ada ya. Silakan duduk untuk kelompok 1. Nah, selanjutnya kalian simpulkan hasil pembelajaran pada hari ini tentang persamaan nilai mutlak satu variabel dan ketidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Ditulis di buku ya. Nah, selanjutnya Ibu akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Ya, silakan untuk yang bisa menjawab bahwa apa sih kesimpulan dari konsep nilai mutlak dan definisi dari nilai mutlak? Ya, silakan Adik. Ya, betul ya yang apa yang dikatakan oleh Adik. Nah, selanjutnya coba Ibu tanya salah satu sifat dari persamaan nilai mutlak satu variabel. Ya, silakan Yuyun. Ya, bagus. Benar ya apa yang dikatakan oleh Yuyun, salah satu sifat dari persamaan itu dari nilai satu variabel yang mutlak, benar. Nah, kalau misalkan dari ketidaksamaan nilai mutlak satu variabel, salah satu sifatnya adalah, ya benar ya yang apa yang dikatakan oleh Bima, salah satu sifat dari ketidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk dikerjakan di rumah ya, untuk menambah pemahaman kalian tentang materi hari ini. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita sudahi. Mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.